Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Indah Oktaviani. Saya merupakan mahasiswa Ilmu Aktuaria Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai proyek UAS FED saya yang berjudul tentang From Data to Decisions, Leveraging Customer Analysis for Business Success. Nah, analisis data yang saya gunakan ialah data customer dengan dataset yang saya peroleh melalui internet. Untuk latar belakang dari proyek analisis dataset customer analysis ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai perilaku para pelanggan dan preferensi mereka. Harapannya, melalui analisis data yang komprehensif, proyek ini dapat mengidentifikasi pola, tren, serta wawasan yang tersembunyi dalam dataset customer ini. Namun, pada kesempatan kali ini, saya akan lebih berfokus untuk mendapatkan wawasan mengenai pendapatan per negara bagian, pendapatan per bulan, pendapatan per usia, hubungan korelasi antara kuantitas pembelian dan persentase diskon, persentase pendapatan per wilayah, dan pendapatan per kategori per gender. Dengan melakukan analisis data ini, perusahaan harapannya akan dapat memahami pola, tren, serta hubungan dalam dataset customer mereka. Hal ini juga akan membantu mereka dalam mengambil keputusan yang lebih cerdas tentang mengoptimalkan strategi pemasaran, meningkatkan kepuasan para pelanggan, serta meningkatkan pendapatan dan kinerja bisnis secara keseluruhan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai isi dari dataset customer ini. Yaitu yang pertama ada order ID atau nomor identifikasi yang unik untuk setiap pesanan. Yang kedua ada order date atau tanggal pesanan. Yang ketiga ada status atau status pesanan. Selanjutnya ada item, nomor identifikasi unik untuk setiap item. Kemudian ada SKU atau kode unik. Kemudian ada kuantitas order, price, value, discount amount, total, kategori, payment method, BIST atau status bisnis. Kemudian ada customer ID, ada year, month, ref name, name prefix, first name, middle initial, last name, gender, age, full name, email, customer since atau tanggal pelanggan bergabung, kemudian ada SSN atau nomor identifikasi nasional para pelanggan, phone number, place name, country, city, feed, zip, region, username, dan yang terakhir ada discount percent. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai research question atau objektif yang akan saya eksplorasi. Yang pertama yaitu saya ingin mencari tahu mengenai pendapatan per negara bagian dengan tujuan untuk memahami kontribusi setiap negara bagian dalam pendapatan total perusahaan. Yang kedua, saya ingin mencari tahu tentang pendapatan per bulan dengan tujuan untuk mengidentifikasi pola dan tren dalam pendapatan seiring berjalannya waktu. Selanjutnya, saya ingin mencari tahu mengenai pendapatan per usia, di mana hal ini bertujuan untuk memahami preferensi dan kebiasaan pembelian berdasarkan kelompok usia para pelanggan. Selanjutnya, saya ingin mencari hubungan korelasi antara kuantitas pembelian dan persentase diskon. Hal ini bertujuan untuk memahami bagaimana diskon yang diberikan akan mempengaruhi jumlah produk yang dibeli oleh para pelanggan. Selanjutnya, saya ingin menunjukkan persentase pendapatan per wilayah guna untuk melihat kontribusi relatif setiap wilayah terhadap pendapatan total. Dan selanjutnya, yang terakhir saya ingin menunjukkan pendapatan per kategori per gender dengan tujuan untuk memahami preferensi pembelian dan kecenderungan berdasarkan jenis kelamin pelanggan. Oke, langsung saja kita ke analisis visualisasi datanya. Jadi, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai revenue per state atau pendapatan per negara bagian. Dapat dilihat pada visualisasi tersebut, saya melakukan dengan bar chart. Ternyata dapat disimpulkan bahwa pendapatan terbanyak itu ada di negara bagian CA, yaitu dengan total sebesar 13.876.177. Dan pendapatan terendah ada pada wilayah negara bagian DE dengan sebesar 481.512. Selanjutnya, yaitu analisis mengenai
revenue per month atau pendapatan per bulan. Di sini saya menggunakan grafik line chart di mana ternyata dapat dilihat bahwa kenaikan pendapatan tertinggi itu terlihat pada bulan November ke Desember, yaitu sebesar 46.181.980. Dan penurunan pendapatan terbesar ada pada bulan Desember ke Januari, yaitu sebesar 50.525.796. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai revenue per age atau pendapatan per usia. Di sini saya menggunakan grafik histogram dan dapat dilihat bahwa pendapatan tertinggi ada pada rentang usia 30 hingga 40 tahun, serta pendapatan terendah ada pada rentang usia di bawah 20 tahun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hubungan korelasi antara kuantitas pembelian dan persentase diskon yang diberikan. Ternyata setelah dibuat scatter plot, dapat dilihat bahwa semakin besarnya persentase diskon itu ternyata belum terlalu mempengaruhi banyaknya kuantitas pembelian. Selain itu, pada scatter plot tersebut masih terlihat banyak outlier, sehingga hubungan antara kedua variabel tersebut tidak berkorelasi positif. Dan yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai revenue percentage per region. Di sini saya menggunakan donut chart atau pie chart yang tengahnya bolong. Di sini dapat dilihat bahwa persentase pendapatan per wilayah tertinggi itu ada di South, yaitu sebesar 38,37%. Dan persentase pendapatan per wilayah terendah ada di Northeast, yaitu hanya sebesar 17,10%. Dan untuk yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai revenue per kategori per gender. Di sini saya menggunakan butterfly chart. Kenapa namanya butterfly chart? Karena data yang divisualisasikan itu ada di sebelah kanan dan kiri, dan untuk tangannya di sebelah tengah. Di sini jenis kategori saya letakkan di sebelah tengah, kemudian di sisi kanan adalah pendapatan laki-laki atau male revenue, dan di sebelah kiri adalah pendapatan perempuan untuk female revenue. Ternyata setelah dibuat butterfly chart, dapat disimpulkan bahwa pendapatan terbanyak baik dari laki-laki maupun perempuan itu ada pada kategori penjualan mobile dan tablet. Dan untuk kesimpulan yang bisa diberikan ialah bahwa informasi ini itu tentunya sangat berguna dalam mengembangkan strategi pemasaran yang lebih terfokus dan sesuai dengan preferensi para pelanggan. Dan dengan memanfaatkan wawasan ini, harapannya perusahaan dapat mengoptimalkan strategi pemasaran, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan meningkatkan kinerja bisnis secara keseluruhan. Oke, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.